What's up guys? Welcome to Senpai C dan masih bersama dengan pembahasan PPH orang pribadi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai contoh penghitungan PPH orang pribadi karyawan ya. Dan ini maksudnya adalah untuk pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi karyawan tersebut. Pada kali ini kita akan memberikan dua contoh ya. Yang pertama adalah suami PNS nih ya statusnya, kemudian istrinya bekerja, dan ada penghasilan lain-lain, serta status mereka itu adalah kakak nih ya, kepala keluarga, yang artinya sang suami menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, adapun istrinya ikut di NPWP suaminya. Kemudian contoh yang kedua, suami merupakan pegawai swasta ya, yang bekerja di dua tempat. Sedangkan istrinya tidak bekerja, ya. Status mereka ya masih ya kakak ya, kepala keluarga. Kita langsung ke contohnya aja ya. Contoh kali ini adalah suami adalah seorang PNS, terus istrinya bekerja dan mereka ada penghasilan lain. Serta status kewajiban perpajakannya adalah kakak ya, kepala keluarga. Di sini dicontohkan Benny ini ya, lelaki beristri, punya satu anak yang masih SMP, berarti belum dewasa ya, dan tentunya menjadi tanggungannya ya. Kemudian satu keluarga ini hanya memiliki satu NPWP, yang artinya adalah kakak ya, kepala keluarga. Terus Benny ini berprofesi sebagai PNS dan mendapatkan penghasilan pada tahun 2019 dari pekerjaannya sebagai PNS tersebut dengan perincian sesuai dengan formulir bukti potong 1721 A2. Ingat, yang A2 ini 1721 A2 ini adalah untuk PNS, TNI, dan Polri. Kalau yang pegawai swasta adalah yang A1. Rinciannya adalah sebagai berikut ini ya. Rincian dari 1721 A2-nya Benny. Penghasilan bruto 224.446.384 rupiah. Kemudian pengurangnya itu bisa dari jabatan ya, dan juga iuran pensiun, kemudian JHT, THT gitu ya, sebesar 8.400.000 rupiah. Sehingga penghasilan itunya dikurangkan saja menjadi 212.046.384 rupiah. PTKP adalah K1, yang berarti dia tadi statusnya adalah kawin dan punya satu tanggungan sebesar 63 juta rupiah. PHKP-nya penghasilan kena pajak nih ya, ini berarti penghasilan itu dikurangi PTKP sehingga menjadi 149 juta 46.000 rupiah. Dan PP pasal 21 terutangnya ini tinggal dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ya, sama dengan 17 juta 356.900, dan atas PPh yang terutang itu sudah dipotong oleh pemberi kerja tempat si Benny ini bekerja ya, sudah dipotong ya. Kemudian pada tahun 2019 ini ya, Benny mendapatkan keuntungan penjualan mobilnya sebesar 20 juta rupiah. Di sini yang dihitung hanya keuntungannya ya. Keuntungan ya. Bukan harga jual mobilnya. Misalnya dia punya mobil gitu ya. Dia beli katakanlah, ini hanya contoh saja ya. Beli 120 juta nih ya. Kemudian dia jual 140 juta. Yang artinya dia ada keuntungan sebesar 20 juta. Dan dari sini, di sini tentunya adalah penghasilan lain-lain ya, dan usahanya itu bukan sebagai jual beli motor atau mobil gitu ya, bukan ya. Itu hanya eksidental aja. Terus istrinya Benny ini bekerja sebagai karyawati ya, swasta ya. Sehingga nanti dia akan
mendapatkan bukti potong 1721A1. Rincian penghasilan istri pada tahun 2019 adalah sebagai berikut ini ya. Ini ringkasan dari 1721A1 sang istrinya ini. Penghasilan brutonya 172.433.358. Terus pengurangnya yaitu dari biaya jabatan dan juga iuran pensiun dan lain-lain itu ya, sebesar Rp7.400.000, sehingga penghasilan netonya dikurangkan saja adalah Rp165.033.358. PTKP-nya tentu kalau di pasal 21 PTKP-nya adalah TK0 ini ya, yaitu sebagai istri yang bekerja dan suaminya juga bekerja ya. Status istrinya adalah PTKP-nya adalah TK0. Kemudian PHKP-nya ya tinggal dikurangkan saja ya, dari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP sebesar Rp111.033.000 dan tinggal dikalikan saja dengan tarif pasal 17 UU PPh ya, didapatlah PPh pasal usaha terutangnya yaitu sebesar Rp11.654.950 dan atas penghasilan tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja tempat dari sang istri ini bekerja. Dari contoh 3, kita akan menghitung bagaimana perhitungan PPh orang pribadinya yang nantinya akan dilaporkan di dalam SPT tahunannya ya. Bahwa tadi terdapat penghasilan lain ya dari suaminya itu ya, maka penghasilan lain ini dia harus ditambahkan ke penghasilan netonya, sehingga penghasilan netonya menjadi ya 212.046.384 yang merupakan penghasilan neto dari pekerjaannya, ditambah dengan keuntungan atas penjualan mobilnya ini ya, sehingga total penghasilan netonya adalah 232.046.384. Ini adalah penghasilan neto dari suami yaitu Beni tadi. Nah, kemudian untuk penghasilan istri itu bersifat final ya. Penghasilan istri bersifat final. Kenapa? Karena istri mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, sehingga dia bersifat final. Dan atas PPh pasal 21 sang istri itu tidak lagi bisa dikreditkan. Jadi hanya cukup dilaporkan saja. Nah, ini ya, yang dari istri adalah sifatnya final ya, selesai sampai di situ ya, nggak perlu diperhitungkan lagi ya, hanya cukup dilaporkan saja. Kemudian untuk penghitungan PPh orang pribadi yang tadi statusnya ini adalah kakak ya, kepala keluarga ya, bahwa hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh sang suami. Nah, ini kita perlu menghitung ulang karena sang suami memiliki penghasilan lain-lain. Ya. Nah, di sini penghasilan netonya nih, pertama nih ya. Penghasilan netonya adalah 232.046.384 yang berasal dari penghasilan neto sini ya, ditambah 20 juta dari keuntungan penjualan mobil. Kemudian sumbangan zakat tidak ada ya, sehingga penghasilan itu setelah sumbangan zakat nilainya sama ya, 232 juta sekian. Terus kompensasi kerugian juga nggak ada, dan penghasilan itu setelah kompensasi kerugian juga sama dengan yang di atasnya. PTKP yaitu K1 nih ya, diambil dari sini aja langsung ya, 1721A2-nya sebesar 63 juta rupiah, sehingga penghasilan kena pajaknya atau PHKP-nya adalah
tinggal dikurangkan saja penghasilan neto setelah komisi kerugian dikurangi dengan PTKP sama dengan 169.046.000 rupiah. Nah, di sini ini adalah pembulatan ya, pembulatan ke ribuan terbawah, yang artinya ya dia kalau misalnya ratusan dia bakal di nol-nolkan semuanya untuk PHKP saja ya. Kemudian dikali dengan tarif ya, tarif pasal 17 Undang-Undang PPH dikali sini ya. Tarifnya kan kita tahu tuh ya, 5% misalnya. Mana ya sini, 5% dikali 50 juta ya sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali sisanya, ini berarti 100 ya 116 ya, 116 maaf ya nih ya, 119 juta ya, 119 juta 46.000 ya, sama dengan 17.856.900 dan dijumlahkan ya. Dijumlahkan didapatlah angka 20.356.900. Nah, ini ya. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak, yaitu PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, which is berasal dari 1721A2-nya Beni ya, sini ya. Sebesar 17.356.900. Dan tinggal dikurangkan saja sehingga PPh yang harus dibayar sendiri atau lebih potong oleh Beni ini adalah 3 juta rupiah ya. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini kemudian tidak ada PPh pasal 25-nya sehingga PPh yang kurang atau lebih bayar adalah 3 juta ya. Nah, kan dia tidak ada di dalam kurung, berarti statusnya adalah kurang bayar 3 juta. Sehingga nanti Beni harus melunasi 3 juta itu dengan melakukan pembayaran pajak, baik itu melalui SSP ataupun melalui e-billing gitu ya. Terus, untuk SPT yang digunakan adalah SPT 1770S. Dia nggak bisa menggunakan SPT 1770 SS ya. SS tidak bisa dipakai ya, karena SS itu untuk yang sampai dengan 60 juta. Sedangkan penghasilan brutonya dia itu sudah di atas itu, yaitu penghasilan brutonya di atas 60 juta rupiah. Contoh yang selanjutnya nih ya. Kita akan ambilkan contoh pegawai swasta bekerja di 2 tempat dan istrinya tidak bekerja. Ilustrasinya adalah Bayu nih ya, lelaki beristri. Dia memiliki 1 anak yang masih SMP, berarti masih menjadi tanggungannya. Istrinya tidak bekerja. Kemudian keluarga tersebut hanya memiliki 1 NPWP, yang berarti statusnya adalah kakak. Kemudian PTKP-nya adalah, lihat, ini Bayu sudah beristri, kemudian 1 tanggungan, berarti K1 dia PTKP-nya ya. Kemudian di tahun 2019 Bayu bekerja di PTA dan PTB dengan perincian penghasilan sesuai dengan formulir bukti potong 1721A1 sebagai berikut. Ingat, yang 1721A1 ini adalah untuk pegawai swasta ya. Ringkasannya seperti ini ya, ringkasannya ya. Penghasilan brutonya, kemudian pengurang. Nah,
Untuk penghasilan bruto di PTA ini 220 juta sekian, dan di PTB itu 182 juta sekian. Adapun pengurang ya, ini di PTA 8.400.000 dan di PTB 8 juta. Nah, antara PTA dan PTB ini katakanlah mereka itu berdiri sendiri ya. Jadi untuk pemotongan PPh pasal 21-nya ya, PPh 21 di PTA dan juga PTB, tentu mereka melakukan perhitungannya sendiri-sendiri karena PPh pasal 21 itu adalah hak dan kewajiban di tempat orang itu bekerja, yaitu dari pemberi kerjanya gitu ya. Jadi nggak saling berkaitan dengan antar pemberi kerja satu dengan pemberi kerja yang lainnya gitu ya. Kemudian perhitungannya ada penghasilan itu, kemudian PTKP-nya ini sama nih ya, karena mereka memiliki kewajiban yang terpisah. Dan BHKP-nya sekian, terus PPh yang tetangnya sesuai dengan pasal 17 ya, UU PPh ya. Sekian setelah dihitung. Dan atas PPh yang tertang itu telah dipotong oleh masing-masing pemberi kerja, yaitu di PTA dan juga di PTB. Mungkin akan muncul pertanyaan ini ya, kenapa ini PTKP-nya kok double gitu ya, antara di PTA dan di PTB ya. Kenapa ini mungkin di sini ada unsur biaya jabatan yang double pula, baik itu di PTA maupun di PTB ya. Karena masing-masing PTA ya dan PTB itu memiliki kewajiban yang terpisah. Nah, kan kita tahu bahwasanya misalnya PTKP itu satu orang itu kan sebenarnya satu orang itu nggak bisa double-double. Iya betul. Tapi nanti makanya nanti akan diperhitungkan ya. Perhitungkan di SPT tahunan PPh OP itu ya. Nah, kita kan tahu kembali ke konsep sistem self assessment system ya, bahwa di sana setiap yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif maka dia yang pertama mendaftarkan diri, termasuk juga untuk pengukuhan PKP ya. Kemudian menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya itu sendiri. Maka di sini di PTA dan PTB kewajibannya adalah masing-masing. Namun karena ini adalah karyawannya adalah sama, yaitu Bayu ya, maka nanti Bayu yang akan melakukan perhitungan kembali atas semua penghasilan dan statusnya dia, dan dilaporkan melalui SPT tahunan PPh orang pribadi. Kemudian atas penghasilan dari Bayu tadi, di mana dia mendapatkan penghasilan dari dua pemberi kerja ya, dari PTA dan PTB, maka penghasilan dari dua pemberi kerja ini nantinya harus ditambahkan, itu ya, sehingga penghasilan netonya adalah 212.046.384 ditambah dengan 174.033.358 sehingga menghasilkan 388.079.742. Nah, ini adalah penghasilan Bayu dari dua pemberi kerja, yaitu penghasilan netonya. Nah, karena di SP tahunan ini kan sifatnya nanti dia akan memperhitungkan kembali ya, makanya tadi harus ditambahkan. Berarti tinggal di sininya. Ya, ditambahkan saja. Sama dengan 386.079.742. Terus zakat atau sumbangan wajib keagamaan tidak ada di sini ya. Sehingga penghasilan neto setelah zakat tentunya adalah sama dengan penghasilan neto yang di atasnya tadi. Kemudian kompensasi kerugian juga tidak ada,
Sehingga penghasilan itu setelah kompensasi kerugian juga tetap tidak berubah. Yang selanjutnya adalah PTKP ini ya. Nah, kita tahu bahwasanya PTKP itu satu orang itu berlaku untuk 1 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya pada PPh pasal 21 ya, ini PTKPA di A ada PTKP sendiri, di PTB ada PTKP sendiri, makanya itulah gunanya untuk memperhitungkan ulang, yaitu di SP tahunan. Sehingga di SP tahunan, PTKP-nya itu hanya satu, yakni status dia sebagai K1 ini ya, yaitu 63 juta rupiah. Terus penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan 323 juta 79.000. Dan jangan lupa untuk ini ya, PHKP penghasilan kena pajaknya ini dibulatkan ke bawah ya, ini ya. Dibulatkan ke bawah 000 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa PHKP-nya adalah 323 juta 79.000 rupiah. Nah, tinggal dikali dengan tarif aja, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yakni kita tarik ke atas ini ya. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% dikali dengan 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Dan sisanya ini ya, dari sini itu adalah 25% dikali dengan 73 juta ya, 79.000 rupiah sama dengan 18.269.750. Dijumlahkan saja menjadi 50 juta 769.750. Nah, ini lari ke sini. Nah, gitu ya. Dihitung lagi ya. Sehingga di sini PPh terutangnya adalah sebesar 50 juta 769.750 rupiah. Kemudian nih, Tuan Bayu tadi kan sudah dipotong PPh-nya ya oleh PTA dan PTB ini ya. PPh 1 yang telah dipotong sehingga dijumlahkan di sini. Ya. Dijumlahkan saja 17 juta sekian ditambah 11 juta sekian. Sama dengan 29 juta 11.850 rupiah. Nah, tadi kan bahwasanya ada PPh terutang nih ya, PPh terutang 50 juta sekian, kemudian telah dipotong oleh pihak lain 29 juta sekian, dikurangkan saja ya. Dikurangkan saja sehingga PPh yang harus dibayar sendiri adalah 21 juta ya, 21 juta 757.900 rupiah. Dan PPh yang dibayar sendiri di pasal 25 dia tidak ada ya, sehingga totalnya dia akan menjadi kurang bayar sebesar 21 juta 757.900 rupiah. Ya, ini sifatnya adalah kurang bayar ya. Karena ada penghitungan penghasilan bruto totalnya di sini, penghasilan netonya total sini, terus PTKP-nya yang diakui hanya 1, kemudian leveling tarifnya akan menjadi berbeda. Nah, 3 hal utama itu yang menyebabkan dia kurang bayar dan itu lebih besar gitu ya. Terus SPT yang digunakan apa? Formnya yaitu SPT yang digunakan adalah 1770S. Kenapa? Karena dia adalah karyawan ya, meskipun dia karyawan di 2 tempat dan penghasilan brutonya itu di atas 60 juta. Maka dia wajib menggunakan 1770S.
Ada hal yang menarik ya, yang perlu mendapatkan perhatian bersama mengenai ini ya. Kalau wajib pajak itu mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, ini biasanya nih ya, biasanya SPT WP tersebut akan menjadi kurang bayar. Karena yang pertama, PTKP itu ada di tiap pemotongan PPh pasal 21. Ya, sehingga dia mendapatkan pengurangan PTKP lebih dari satu kali. Tapi saat penggabungan penghasilan di dalam SPT tahunan orang pribadinya, dia hanya berhak satu kali saja atas pengurangan PTKP-nya. Kemudian yang kedua adalah ketika penggabungan penghasilan dilakukan, kemungkinan penghasilan kena pajaknya beralih ke lapisan yang terkena tarif lebih tinggi, di mana tarifnya itu kan 5%, kemudian 15%, 25%, 30% gitu ya. Yang awalnya dia ada di lapisan ini ya, tadi di kasusnya itu ya, dia lapisannya menjadi lebih banyak karena jumlah penghasilan kena pajaknya itu lebih banyak. Semoga bisa dipahami bersama dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share Senpai C. Arigatou gozaimashita.